pantatnya sendiri. Sujud gitu. Paling bawah, ini kepala yang sering kita hormati ini taruh paling bawah. Lebih rendah dari, maaf, bokong kita sendiri. Kita rendahkan, setara dengan tanah. Nah kalau habis sholat dia masih sombong, berarti apa? Sholatnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh sholatnya. Kita tarik lagi ke yang lurus lagi. Dalam sholat dia nutup aurat. Rapi, ini buat wanita. Menutup aurat rapi dalam sholat. Karena kalau dia nggak nutup aurat, sholatnya nggak sah. Rapi, bagus, cakep, indah dia pakai tutup aurat. Di luar sholat, dia buka auratnya, dia ke jalan, keluar, ketemu orang yang bukan mahramnya, dia buka auratnya, perempuan. Padahal dia rajin sholat. Ini kan jaka sembung makan permen nih. Kalau dia betul-betul sholatnya bagus, sholatnya berkualitas, di hadapan Allah dia sholat, dia tutup aurat, di luar sholat pun harusnya dia tutup. Karena perintah Allah begitu, tutup aurat. Berarti apa? Dia taatnya cuman ketika lagi ibadah doang. Di luar sholat, dia nggak taat lagi sama Allah. Nah kalau kita tarik yang lebih luas lagi, kalau orang seperti ini, di dalam sholat, dia puji-puji Tuhan. Wah Allah Tuhan, kok hebat kali, begono begini, mantap kali ya Allah. Kok dia puji-puji Tuhan dalam sholatnya. Dia puji-puji Allah dalam sholatnya. Kau maha besar, kau maha terpuji, kau maha hebat, kau maha suci. Wah, mantap kali pujiannya dalam sholat itu. Aku berjanji tidak Tuhan yang kusembah kecuali Engkau. Dan tidak aku minta apapun kecuali kepada Engkau. Wah, mantap kali ngomongnya di hadapan Allah itu. Di luar sholat, selesai yang diucapkan tadi. Tuhan dijelek-jelekkannya, prasangka buruk dia. Yang akbar yang lain. Bukan dia menyembah Allah, dia malah menyembah jabatan, dia menyembah hawa nafsu. Dia menyembah harta. Dia menyembah tahta, wanita, dia puji-puji. Tadi dalam sholat dia puji-puji Allah. Begitu. Hanya Engkau yang kuminta, tempat meminta. Wa iyyaka nasta'in, tempat minta tolong. Di luar sholat, siapa ini minta tolong? Minta tolong sama ini, minta tolong sama itu. Bergantung sama manusia, minta-minta sama manusia, mengemis kepada manusia, merendahkan diri kepada manusia, meminta-minta pada manusia. Padahal dia bilang, iya kan abudu, wah iya kan nasta'in dalam sholatnya. Di luar itu, semua yang diucapkan itu nggak ada yang diamalkan satupun, malah dia langgar semuanya. Contoh tadi, dia bilang akan menyebarkan keselamatan, dia justru bikin menyebarkan kerusakan. Bukan yang menebarkan rahmat Allah, justru memberikan kezaliman sama orang lain. Bukan berikan berkah, malah memberikan keburukan kepada orang lain. Nah orang kayak gini, kalau kita ambil dalam bahasa kita, terus pada sholat berikutnya, dia ngomong gitu lagi sama Allah. Allah, mantap kali kau ya Allah. Sedap kali, kau hebat kau besar kau gini. Kalau kita manusia, tak langsung. Kau di muka aku, kau puji-puji, kau luar sana kau. Kalau kita manusia. Kan? Untung Allah tuh maha sabar. Kan Allah tuh punya sifat as-sabur. Maha sabar. Tidak ada zat yang paling sabar kecuali Allah. Dibilang dia punya anak. Dibilang dia punya, punya sekutu. Dibilang dia dijelekkan. Tuhan kan baik, tapi Allah tenang. Gak apa-apa. Ada masanya kau nanti. Di hari kiamat kau. Sabar deh sekarang. Kalau sempat Allah pemarah kayak kita, udah sekian, pak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam kajian i'tikaf di bulan Ramadan 10 terakhir. Sekarang kita sudah memasuki hari yang krusial, hari-hari akhir, sudah masuk tanggal 29 Ramadan. Sudah 9 hari kita i'tikaf di masjid yang mulia ini.
Alhamdulillah, mudah-mudahan para peserta-peserta i'tikaf, mu'takifin ini sudah mulai ya terasa lah harusnya. Ya, terasa iman mulai nengkat, ibadah mulai terasa nikmat, ya. Allah mulai terasa dekat, kan gitu. Tujuan itu yang bisa kita rasakan dalam i'tikaf itu yang mesti terasa. Ya, terasa ibadah nikmat. Ya, karena kita udah full terus, karena full. Selama ini mengapa orang ibadah enggak nikmat? Ya karena belum sempat full. Enggak sempat full udah ibarat baterai casnya enggak sempat penuh. Belum penuh udah dipakai, ya drop lagi dia. Nah, kalau di sini kan enggak. Kita full, betul-betul ninggalkan dunia. Betul-betul bisa full ibadah 24 jam. Ya. Ibadah lagi, ibadah terus, ibadah lagi, ya, ibadah dulu, itu seterusnya. Terus gitu. Ingat Allahnya, ingat akhiratnya. Itu akhirnya full. Membuat kita menjadi bisa merasakan nikmat ibadah. Begitu kita merasakan nikmat ibadah itu udah asik. Kita bisa berlama-lama dalam ibadah. Orang kalau udah nikmat itu bisa berlama-lama, sholat bisa berlama-lama. Nggak pegel tuh, nggak capek. Ya, baca Quran bisa berlama-lama, nggak pegel, nggak capek. Berzikir juga. Ya ngantuk-ngantuk zikir itu biasa, tapi ya bisa kita taklukkan gitu loh. Ya, karena kita sudah bisa. Ya, nanti suatu pekerjaan kalau kita akan asik kan ngantuk kan dia akan kalah dia. Tapi kalau kita agak bosan, agak berat, ya mengerjakannya, nah itu ngantuk itu begitu nyerang udah tidur kita. Nah, tapi kan udah nikmat beda. Orang bisa le-lean begadang malam itu kan gara-gara dia asik mengerjakan sesuatu. Ya, pekerjaan dunia, apakah ngobrol kah? Ya, apakah main gaple lah atau main game lah atau apalah namanya. Itu kenapa? Karena asik. Begitu asik rasa ngantuknya hilang. Kalaupun ada rasa ngantuknya sedikit aja habis itu hilang. Nah, begitulah ibadah. Kalau kita udah nikmat, ya, akan terasa mudah, berlama-lama kita. Nah, inilah yang mudah-mudahan sudah hari ke-9 ini, alhamdulillah mudah-mudahan kita sudah dapatkan itu insyaallah. Ya, nah sekarang kita masuk kepada bab lagi penjelasan yang sebelumnya, ya, tentang kualitas ibadah. Ibadah itu harus berkualitas. Kemarin kan 3 poin penting dalam takwa itu kan masalah ibadah. 1, secara jumlah dia mesti maksimal. Ya, yang kedua, dia mesti ikhlas. Yang ketiga, berkualitas. Nah, berkualitas ini krusialnya pentingnya ibadah itu di sini. Kalau udah berkualitas, di sinilah powernya, di sinilah kekuatan ibadah itu. Di sinilah iman kita nanti akan terasa semakin kuat, semakin bertambah. Apa aja ibadah kalau nggak berkualitas, ya nggak akan terasa gampangnya dalam kehidupan. Jadi dampak ibadah itu akan ada dalam kehidupan ketika dia tuh ikhlas, terus berkualitas. Ikhlas pintu masuknya biar amal itu diterima, ya, baru tambah ikhlasnya. Banyak orang sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin mungkin, ngaji rajin, zikir rajin, ibadah rajin, tapi nggak ngefek gitu. Dalam kehidupan tuh nggak ngefek. Jaka sembung makan permen istilah kita. Ya, nggak ngefek. Sholat rajin, maksiat hayu. Ya, maksiat rajin juga. Puasa rajin, ya ngobrolin orang juga rajin, gibahin orang. Sedekah rajin, tapi nipu juga mau, riba juga mau, korupsi juga mau. Ya, ngambil harta orang dengan cara nggak benar juga mau. Padahal dia sedekah, padahal dia zakat. Orang yang zakatnya benar, itu nggak akan mau ngambil harta orang lain. Kalau dia bisa ibadah zakatnya berkualitas. Kalau dia ngerti banget zakat, nggak akan mau. Makanya nanti, ya, setelah acara ini, beberapa pertemuan berikutnya, kita akan bagaimana caranya amal-amal dalam i'tikaf ini kita bawa keluar kehidupan kita. Kita bawa dalam kehidupan. Karena pada hakikatnya ibadah itu mesti berpengaruh dalam kehidupan. Kalau enggak, ya untuk apa kita ibadah?
hanya sebatas hablum minallah saja. Tidak, itulah bedanya agama kita dengan agama lain. Agama kita berhubungan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Gak bisa dipisahkan. Bahkan orang yang hablum minallah bagus, hablum minannasnya rusak, ya rusak juga dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sudah bahas, ada orang yang banyak dosanya, hablum minallahnya mungkin jelek, buruk. Tapi karena dia baik sama orang lain, yang membantu orang lain, bahkan dia memberi makan, memberi minum seekor binatang, anjing. Karena kebaikannya, Allah berkenan untuk mengampunkan, memaafkan dosa-dosanya. Akhirnya, ketika Allah sudah memaafkan dia, mengampunkan dia, akhirnya Allah rahmati. Ketika Allah sudah mengampunkan seseorang, maka dia akan rahmati orang itu. Dia akan sayangi. Begitu dia rahmati, maka pintu surga akan terbuka bagi orang itu. Tapi sebaliknya kita beramal saja, ya, tapi tidak mau menyayangi makhluk Allah yang lain. Buruk hubungan dengan manusia, akhlaknya buruk. Ya, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada orang tua, ya, kepada tetangga, kepada teman. Kan dalam hadis dikatakan, ya, tidak beriman orang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Ya, tidak beriman seseorang yang tetangganya nggak aman dari dirinya. Jadi gitu. Jadi itu kan bagian dari hablum minannas gitu. Nah, bagaimana biar antara ibadah ini bisa berpengaruh ke dalam kehidupan? Ya, mesti berkualitas ibadahnya. Sholat contohnya, nggak usah jauh-jauh, kita sederhana sholat aja. Begitu kita bilang Allahu Akbar, sholat itu begitu banyaknya kalimat Allahu Akbar, di luar sholat ya harus Allahu Akbar juga. Dalam kehidupan harus Allahu Akbar juga. Ini enggak, dalam sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di luar sholat, yang lain yang lebih besar. Jabatan lebih besar, harta lebih besar, bos lebih besar, popularitas lebih besar. Justru Allah malah dikecilkan. Ini berarti apa? Antara sholat dan kehidupannya Jaka Sembung makan permen. Apa Jaka Sembung makan permen? Nggak nyambung, men. Gitu loh. Ya. Jaka Sembung naik ojek. Nggak nyambung jack. Gitu. Jadi begitu. Jangan Jaka Sembung bawa golok, nggak boleh. Ya, jadi begitu. Nah, jadi sekarang kita, jadi hanya ibadah yang berkualitas yang dia bisa berpengaruh dalam kehidupan. Tadi kita misalnya bahas macam zakat tadi. Orang yang berzakat itu nggak akan memakan harta yang haram. Loh, kok bisa begitu logikanya? Kenapa? Arti zakat itu apa sih? Apa arti zakat itu? Membersihkan harta kita, ya, supaya bersih. Harta orang yang ada pada kita, yang nggak sengaja ada pada kita, kita keluarkan. Harta anak yatim, harta orang miskin, fakir, apa semua. Zakat itu kan mengeluarkan hak orang yang ada pada kita. 2,5% hak orang dalam harta kita. Kita keluarkan. Ya, dan dalam harta kita ada harta orang lain. Bukan semua harta kita. Kenapa bisa gitu? Karena kita dapat harta itu kan banyak bantuan orang lain. Kita bangun rumah, duitnya duit kita. Tapi yang jadikan rumah itu siapa? Kan orang lain, orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, mana bisa jadi rumah kita? Emang yang bangun rumah kita tukang-tukangnya orang kaya? Kontraktornya mungkin orang kaya. Tukang-tukangnya, kuli-kulinya. Kita punya mobil, emang tukang tambal bannya orang kaya? Tukang jual bensinnya orang kaya? Yang punya pom bensinnya betul orang kaya. Tapi yang, jadi banyak andil orang miskin di dalam harta kita. Makanya pantas mereka punya hak di dalam harta kita. Nah, ada harta yang nggak sengaja dalam harta kita aja kita keluarkan. Jadi mengeluarkan harta orang lain, hak orang lain yang ada pada kita keluar supaya bersih. Yang ada aja kita keluarkan. Bagaimana mungkin yang di luar, yang haram di luar kita masukin. Maling, korupsi, nipu, riba, gitu loh. Itu kan makan harta orang lain, ngambil harta orang ke dalam harta kita campurkan ke harta kita. Nggak mungkin dong. Yang ada aja kita bersihkan, nggak mungkin yang kotor di luar
kita masukkan. Makanya orang yang zakatnya benar nggak akan. Makanya kalau ada pertanyaan, berapa zakat harta maling yang dicuri? Berapa jawabannya? Semua. Kenapa? Semuanya bukan harta kita, ya harus keluarkan semuanya dong. Jadi kalau pertanyaan, berapa zakat harta korupsi, harta yang maling, harta yang, ya semua harta itu. Kenapa? Ya semua harta itu kotor, bukan kita punya. Ya kalau orang paham bahwa zakat itu membersihkan harta, ngapain dia nyolong? Kalau dia habis dia colong, terus dia harus zakatkan. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Semuanya. Ngapain dia nyolong? Kalau dia memang betul-betul ingin membersihkan hartanya. Ini enggak dia nyolongnya miliaran, dia zakatin 2,5%. Mana mungkin air comberan bisa kita bersihkan? Bagaimana bersihkan air comberan? Ya dibuang semuanya airnya. Nah gitu kira-kira. Sederhananya begitu. Ya. Nah, ini kenapa bisa ada orang yang berzakat? Ini kan sering fenomena. Ada orang kita, ya fenomena di kita inilah. Rajin berzakat tapi mau nipu orang, mau ini. Berarti apa? Dia ibadahnya, zakatnya, sedekahnya tidak berkualitas. Nggak berkualitas. Akhirnya nggak ngaruh, nggak ngefek. Sholat juga gitu. Sholat itu harus ngefek. Sholat yang berkualitas, sholat yang ngefek dalam kehidupan kita. Minimal efeknya apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu minimalnya. Sholat itu yang berkualitas, sholatnya bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang sholat, masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, itu berarti sholatnya nggak bener. Sholatnya nggak bener. Berarti apa? Sholatnya nggak berkualitas. Berarti yang sholat itu hanya badan sama mulutnya saja. Fisik badannya yang sholat, tapi hati dan pikirannya nggak sholat. Makanya nggak ngaruh, nggak ngefek dalam kehidupannya. Nggak membekas. Dalam sholat, ketika mau salam apa? Ketika mau selesai sholat, kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Apa artinya? Begitu saya sholat, dia berkomitmen untuk menebarkan salam keluar kehidupannya. Ke sebelah kanannya artinya, sebelah kirinya ya semua orang. Dia akan sebarin. Apa artinya Assalamualaikum? Salam, itu artinya apa? Keselamatan bagi kalian. Berarti orang yang sholatnya benar, selesai sholat, dia akan membawa keselamatan bagi orang lain. Bukan hanya menebarkan keselamatan bagi orang lain, warahmatullah, dia menebarkan rahmat Allah kepada orang lain. Bukan hanya menebarkan rahmat Allah, wabarakatuh, berkah Allah pun dia sebar. Kebaikan yang Allah berikan padanya akan dia sebar. Nah. Itu baru bicara salam doang. Ini enggak. Begitu sesolat, keluar sholat, sebelah orang diambil. Alasannya, kata Ustadz, tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik-baik. Salah pasang itu. Itu keluar, sendal orang yang baik diambil, sendal yang buruk dia tinggalin. Jadi gitu, jadi banyak kehidupan yang akhirnya jaka sembung makan permen. Itu baru kita bicara tentang salam doang. Bagaimana takbir tadi? Bagaimana dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bagaimana sujud? Sujud itu artinya apa? Kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang yang sholatnya benar, di luar sholatnya akan mungkin sombong. Dia biasa taruh kepalanya di di tanah, lebih rendah, maaf, daripada pantatnya sendiri. Sujud gitu. Paling bawah, ini kepala yang sering kita hormati ini, taruh paling bawah. Lebih rendah dari, maaf, bokong kita sendiri. Kita rendahkan, setara dengan tanah. Nah kalau habis sholat dia masih sombong, berarti apa? Sholatnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh sholatnya. Kita tarik lagi ke yang lurus lagi. Dalam sholat dia nutup aurat. Rapi, ini buat wanita. Menutup aurat rapi dalam sholat. Karena kalau dia nggak nutup aurat, sholatnya nggak sah. Rapi, bagus, cakep, indah dia pakai tutup aurat. Di luar sholat, dia buka auratnya. Dia ke jalan
keluar, ketemu orang yang bukan mahramnya, dia buka auratnya, perempuan. Padahal dia rajin sholat. Ini kan jaka sembung makan permen nih. Kalau dia betul-betul sholatnya bagus, sholatnya berkualitas, di hadapan Allah dia sholat, dia tutup aurat, di luar sholat pun harusnya dia tutup. Karena perintah Allah begitu, tutup aurat. Berarti apa? Dia taatnya cuman ketika lagi ibadah doang. Di luar sholat, dia nggak taat lagi sama Allah. Nah, kalau kita tarik yang lebih luas lagi, kalau orang seperti ini, di dalam sholat, dia puji-puji Tuhan. Wah Allah Tuhan, kok hebat kali, begono begini, mantap kali ya Allah. Kok dia puji-puji Tuhan dalam sholatnya. Dia puji-puji Allah dalam sholatnya. Kau maha besar, kau maha terpuji, kau maha hebat, kau maha suci. Wah mantap kali pujiannya dalam sholat itu. Aku berjanji tidak Tuhan yang kusembah kecuali Engkau. Dan tidak aku minta apapun kecuali kepada Engkau. Wah mantap kali ngomongnya di hadapan Allah itu. Di luar sholat, selesai yang diucapkan tadi. Tuhan dijelek-jelekkannya, prasangka buruk dia. Yang akbar yang lain. Bukan dia menyembah Allah, dia malah menyembah jabatan, dia menyembah hawa nafsu. Dia menyembah harta. Dia menyembah tahta, wanita, dia puji-puji. Tadi dalam sholat dia puji-puji Allah. Begitu. Hanya Engkau yang ku minta, tempat meminta. Wa iyyaka nasta'in, tempat minta tolong. Di luar sholat, tak siapa ini minta tolong. Minta tolong sama ini, minta tolong sama itu. Bergantung sama manusia, minta-minta sama manusia. Mengemis kepada manusia. Merendahkan diri kepada manusia. Meminta-minta pada manusia. Padahal dia bilang, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in dalam sholatnya. Di luar itu, semua yang diucapkan itu nggak ada yang diamalkan satupun, malah dia langgar semuanya. Tadi contoh tadi, dia bilang akan menyebarkan keselamatan, dia justru bikin menyebarkan kerusakan. Bukan yang menebarkan rahmat Allah, justru memberikan kezaliman sama orang lain. Bukan berikan berkah, malah memberikan keburukan kepada orang lain. Nah orang kayak gini kalau kita ambil dalam bahasa kita, terus pada sholat berikutnya dia ngomong gitu lagi sama Allah. Allah mantap kali kau ya Allah. Sedap kali, kau hebat kau besar kau gini. Kalau kita manusia, tak langsung. Kau di muka aku kau puji-puji aku luar sana kau. Kalau kita manusia. Kan? Untung Allah tuh maha sabar. Kan Allah tuh punya sifat as-sabur. Maha sabar. Tidak ada zat yang paling sabar kecuali Allah. Dibilang dia punya anak, dibilang dia punya punya sekutu. Dibilang dia dijelekkan, Tuhan kan baik, tapi Allah tenang, enggak apa-apa. Ada masanya kau nanti di hari kiamat kau. Sabar deh sekarang. Kalau sempat Allah pemarah kayak kita, udah sekian pak langsung. Betul. Nah, marahnya Allah apa? Akhirnya ya kepada orang itu ya dia sholat ya sudah nggak diterima sholatnya. Kau bahasa kita bual aja kau. Dusta, bohong, namanya sholat bohong, sholat dusta. Namanya sholat bohong, sholat dusta. Kenapa? Di depan Allah dia puji-puji, berkomitmen. Jadi kan dalam sholat itu ada 3. Memuji, berkomitmen, berdoa. Komitmen dia apa komitmennya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Komitmennya. Janji dia sama Allah. Hanya Engkau yang kusembah. Allah, ya Allah, hanya Engkau yang aku tempat minta tolong. Apalagi komitmennya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu komitmennya. Apa yang Allah? Aku berjanji bersumpah. Tiada Tuhan yang kupuji. Yang kuagungkan. Nah, salah itu gitu. Yang aku sembah. Kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang lain. Wah. Gak ada yang kupuji. Gak ada yang kutakutkan. Gak ada yang kucintai. Wah. Kecuali Engkau ya Allah. Sedap kali itu. Komitmen sumpahnya itu. Pakai asyhadu lagi. Wah. Asyhadu. Artinya aku bersumpah ya Allah di depan Engkau. Wah, mantap kali. Di luar sholat. Selesai yang diucapkan tadi. Salat berikutnya gitu lagi. Dia puji lagi. Wah Allah begini-begini. Besok selesai. Dia begini lagi. Asar gitu lagi dia. Nah, kira-kira gimana tuh orang model begitu? Diterima gak sholatnya? Marahnya Allah, gak sukanya Allah, gak diterima saja.
Ya sholat dusta namanya. Dusta kok. Ketika dia bilang Allahu Akbar, kita bilang kadzabta kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bilang kadzabta kata Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, kadzabta kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kadzabta kata Allah. Jadi Allah ketika kita bilang, Allah bilang kadzabta, 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 dusta kok semua. Kalau begitu sholat diterima nggak? Diterima nggak? Makanya pantas orang ini sholatnya tadi lah. Ya dia sholat, dia bikin maksiat. Kenapa bisa begitu? Karena ibadahnya tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Dia baca Quran. Sama juga kan? Baca Quran. Oh, surat cintanya Allah dia baca. Wah. Tapi habis sholat, habis baca Quran, dia langgar apa yang dia baca. Jangan kamu berbuat zina, jangan dekati zina, dia baca. Di luar sholat dia berzina. Di luar baca Quran, habis itu dia berzina. Jangan kau nipu, habis itu dia nipu. Jangan kau bikin kerusakan, dia bikin kerusakan. Padahal dia baca terus kitab Tuhan, kitab Allah itu. Quran itu misalnya. Mana? Nah, inilah. Ya. Jadi kembali kepada permasalahan kita awal. Mengapa banyak kaum muslimin, orang yang tak sholat gak usah kita bahas lah. Ya, yang tak sholat, yang tak puasa, yang tak zakat, yang gak baca Quran, yang gak berzikir, yang gak pakai jilbab, itu gak usah kita bahas lah. Ya wajarlah begitu mereka gak ibadah. Yang gak haji, sudahlah wajarlah. Yang gak pernah umroh, wajarlah mereka gak mau ibadah. Ya, cuman kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Itu gak usah kita bahas. Itu dalam bab agama kita namanya orang beriman yang zalimul li nafsih. Orang yang tidak mau mengerjakan ibadah kepada Allah, padahal dia mengaku beriman, percaya hari kiamat, beriman kepada Rasul, tapi tidak mengerjakan kewajiban, justru malah banyak mengerjakan keburukan, kejahatan, namanya zalimul li nafsih. Tetap masih beriman, selama dia tetap mengakui bahwa Allah adalah Allah. Ya, Tuhan yang layak disembah. Jadi balik kita kepada tadi. Mengapa kaum orang yang sekarang kita bahas yang tadi nih yang jaka sembung makan permen tadi nih. Yang STMJ tadi nih, apa STMJ? Salat terus, maksiat jalan. Sedekah terus, maksiat jalan. Saum terus, maksiat jalan. Kenapa bisa ini terjadi? Dia rajin sholat, dia berpuasa, dia pakai jilbab kalau dia wanita. Bahkan dia hajinya 3 kali. Kemana-mana pakai kopiah haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, dia nggak mau noleh. Mahal nih kau haji nih kau pikir kau. Panggil Pak Haji aku kau ya. Mahal nih toko nih. Oh gitu. Ngeri kali. Cuma yang hajinya kopiahnya doang, dia enggak gitu loh. Ya. Jadi balik-balik tadi. Mengapa itu bisa terjadi? Dia haji, korupsi juga. Coba kita negeri kita ini. Dari pejabat sampai dari paling tinggi sampai saya pikir eselon 3 itu saya pikir haji semua itu. Betul. Haji semua itu. Dan yakin saya juga mereka banyak yang sholat. Tapi mengapa korupsi di negeri ini tidak pernah berhenti? Mengapa kezaliman di negeri tidak pernah berhenti? Kezaliman dilakukan oleh orang yang mengaku beriman. Hukum dipermainkan. Mengaku beriman dia. Kadang dia sholat, dia Jumatan, dia apa. Tapi hukum dia permainkan. Berarti orang kayak gini sebenarnya nggak beriman kepada Allah. Nggak takut dia akan janji Allah nanti pembalasan di hari kiamat. Berarti dia nggak takut. Padahal dia rajin ibadah. Kalau seandainya, ya nggak usahlah rakyat ini yang pejabat-pejabat ini, dari yang paling tinggi sampai eselon tinggi, yang haji-haji ini, yang rajin ke masjid, yang rajin juga sholat, baik aja, bagus saja dia mengamalkan ibadah dia itu, aman negeri kita ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Turun barokah dari langit. Tapi faktanya tidak. Utang kita bertumpuk-tumpuk, kezaliman ya Allah. Kenapa? Itu yang lakukan apa? Ya yang mayoritas yang menjabat negeri kita ini kan muslim. Ayah ada non-muslim itu ya urusan lain. Tapi mayoritas yang negeri kan pejabat-pejabatnya kan
Nah, ini kalau kita, mengapa itu bisa terjadi gitu? Termasuk juga ya ini pedagang-pedagang. Pedagangnya haji juga, tapi nipu juga dalam dagangnya. Semua lini banyak begitu. Mengapa itu? Kenapa? Berarti ibadahnya tidak berkualitas. Itu maksudnya. Di situ pentingnya mengapa ibadah terus berkualitas. Nggak berkualitas. Apa ibadah yang nggak berkualitas pada pertemuan kita yang lalu? Ibadah yang tidak berkualitas itu ibadah yang pikiran dan hatinya ikut ibadah. Itu artinya. Berarti orang itu ibadahnya badan doang. Yang hajinya badannya aja. Yang sedekah tangannya aja. Yang sholat mulut sama badannya aja. Yang zikir mulutnya doang. Yang baca Quran mulutnya doang. Yang itikaf, kalau dia itikaf badannya doang. Yang hafal Quran mulutnya doang. Kalau dia hafal Quran. Yang pakai jilbab badannya doang. Betul badannya doang. Tapi apa? Bukan hanya badan yang pakai jilbab. Tapi pikiran hati harus pakai jilbab. Apa arti jilbab itu? Arti jilbab itu intinya ke dalam adalah menjaga kehormatan. Itu arti jilbab. Kita disuruh apa? Kita jaga kehormatan kita. Maka kita tuh aurat kita. Supaya aman kita, terjaga kehormatan kita. Sudah? Itu gunanya. Ini enggak. Dia gak jilbab, udah bagus dia. Tapi gak jilbab, masih juga dia mau joget di panggung. Sama laki-laki lain. Pakai jilbab dia. Mantap. Allah. Kalau kita bilang daripada bagus, daripada nggak pakai jilbab, salahnya 2 kali, kan gitu. Ustadz, kalau dia udah joget, nggak pakai jilbab, salahnya 2 kali, Ustadz. Nggak pakai jilbabnya, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Ini bisa lebih parah. Kenapa? Karena orang melihat apa? Melihat jilbabnya. Jilbab begitu, kata orang. Habis itu pakai jilbab, mulutnya, wow. Ya Allah, kalau ngomelin suami, ngomongin orang. Ya kalau kita konsep daripada bagus, dia pakai jilbab, mulutnya masih begini. Kalau nggak pakai jilbab, mulutnya begini. Udah begitu mulutnya. Itu kalau kita pakai konsep daripada bagus, dia sholat, korupsinya masih 5 miliar. Kalau tak sholat dia, ratusan miliar dia korupsi. Ya, bukan begitu kita maksud. Ya, harusnya kalau udah sholat, ya kita ke arah yang lebih baik. Jadi, bagaimana supaya ibadah kita ini berpengaruh dalam kehidupan kita, termasuk iktikaf kita nanti, di luar ini, puasa kita berefek di luar Ramadan, berarti apa? Harus berkualitas. Apa arti kualitas? Kita ibadah, hati dan pikiran kita ikut dalam ibadah itu. Salat, Allahu Akbar. Mulut salat, badan salat bergerak, pikiran ikut salat, hati ikut salat. Baca Quran, mulut kita baca Quran, hati kita ikut memahaminya, pikiran kita ikut konsen. Begitu juga sedekah. Begitu juga pakai jilbab. Pakai jilbab kita, badannya pakai jilbab, hatinya juga ikut pakai jilbab, pikirannya juga pakai jilbab. Artinya apa? Dia berpikir, kenapa aku harus pakai jilbab? Apa yang diharapkan Allah agar aku pakai jilbab? Untuk apa? Kan begitu. Jadi pikirannya ikut. Nah, balik kita ke barang tadi. Nah, sekarang kita pertajam. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar. Kemarin lebih banyak pada aspek teknis. Sekarang kita masuk pada aspek yang lebih dalam. Ya, berkualitas tadi apa? Ikut. Nah, ikut kan kemarin kita udah bahas ada 3. Pertama, ikut pertama yang level paling rendah. Level primary. Level ibtidaiyah. Apa itu? Fokus, konsen, sadar, hadir. Apa yang hadir? Pikirannya hadir. Hatinya hadir dalam ibadah. Yang kemarin kita bahas, ya, ada satu keterangan, walaupun ada mengatakan itu tidak sampai pada derajat hadis yang marfu, sampai kepada Nabi, mungkin sampai pada 3 sahabat, atau sedikit pada tabi'in. Itu, innallaha la yaqbalu ya, min abdin amalan hatta yashhada qalbuhu ma'a badani. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu
amalan dari seorang hamba hatta sampai yashhada qalbuhu ma'a badani, sampai hatinya hadir, pikiran dan hatinya hadir bersama badannya. Jadi hatta yashhada qalbuhu ma'a badani. Jadi hatinya pikiran hadir. Hadir itu apa? Dia sadar dia kerjakan. Salat hatinya hadir. Sedekah, baca Quran, haji, umroh, jilbab, sedekah, apa lagi? Semuanya hadir, hadir, hadir. Ini minimal. Tapi belum cukup. Hadir aja belum cukup. Sama kayak kalian. Di absen, hadir, hadir, cukup. Belum. Harus naik level 2. Kalau ibarat apa udah lumayan, dapat ponten 2. Kalau kita pakai skala udah lumayan, dapat ponten 2. Tapi 2 masih jelek itu. Belum. Naikin lagi lewat pontennya, nilainya. Berikutnya, bukannya hadir, tapi apa? Faham, mengerti ibadah yang dia kerjakan. Harus paham. Lagi sholat, pahami makna bacaan sholat. Allahu Akbar, apa maknanya? Allah, Engkau Maha Besar. Jadi setiap mulut kita Allahu Akbar, pikiran hati kita, ya Allah, Engkau Maha Besar. Mulutnya ngomong Allah Maha Besar, hatinya pun ikut ngomong. Jadi bahasa sayanya, mulut ngomong gitu, hati harus ngomong kayak gitu. Itu. Jadi kayak yang nomor 2 ini apa? Seiring antara omongan mulut sama omongan hati. Tek. Kalau mulut kita bilang Allah Akbar, hati kita ngomong, ya Allah. Kenapa sih pahami? Ya karena hati kita memang kita orang Indonesia, bukan orang Arab. Berarti kalau mulutnya Allah Akbar bahasa Arab, hatinya ya tidak bahasa Arab. Bahasa apa dia? Bahasa yang dipahami oleh hati itu. Apa? Ya Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah Maha Hebat. The Great. Allah is the Great. Misalnya gitu. The Greatest. Bisa juga. Jadi yang paling hebat. Coba di bahasa Inggris. Di searah. Di mulut Allah Akbar, hatinya ikut. Paham? Nah selama ini nggak berkualitas itu tadi, badannya bilang Allah Akbar, hatinya diam. Allah Akbar, lu yang ngomong ya, bukan gua ya, gua nggak ngomong gitu loh. Emang gitu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad, lu yang ngomong ya, bukan gua ya, kata hati itu kan. Makanya hatinya ya kemana-mana. Hati itu kan rajanya dalam diri kita. Kalau dia nggak ikut, apa? Nggak ada pertanggungjawaban nanti dia. Ngomong lu bukan gua, akan dia macam-macam di luar. Wah, ini bahaya. Ya, jadi gitu. Baca Quran juga gitu. Harus kita pahami bacaan ini. Bacaan ini harus kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pahamin? Oh, Yasin. Ini huruf-huruf ini. Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah benar-benar seorang utusan. Ala siratin mustaqim. Utusan yang berada dalam jalan yang lurus. Jadi gitu. Pahami, enggak apa-apa, kayak harus belajar. Karena kaitan dengan bahasa Arab, kaitan dengan verbal, kalimat-kalimat ya belajar. Belajar bahasa Arab, belajar maknanya, belajar terjemahannya. Begitu juga zikir. Pahami. La ilaha illallah. Mulutnya bilang, la ilaha illallah. Hatinya, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Tiada Tuhan disembah engkau ya Allah. Mulutnya, la ilaha bahasa Arab. Itu bukan bahasa kita. Kita nggak paham mulut hati kita. Hati kita memahami dalam bahasa kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Aku mohon ampun padamu ya Allah yang Maha Agung. Terus gitu. Mulutnya, hatinya ikut. Jadi yang namanya level 2 ini, apa level 2? Paham itu apa? Mulut ngomong gitu, badan ngerjain itu, hati pun menyetujuinya dan bareng dia ikut. Makanya mesti paham. Oh, nah. Ya macam kalian. Hadir. Begitu saya ngomong, paham nggak? Enggak, Ustaz. Kenapa enggak? Karena saya ceramah pakai bahasa Tarzan atau bahasa Arab atau bahasa Inggris yang kalian nggak ngerti gitu loh. Ya kalau bahasa Arab janganlah. Ya, saya juga agak lumayan lah gitu.
nanti. Nggak jadi cari ceramahnya kan? Paham? Paham. Kalau nggak paham, bagaimana hati kita mau setuju orang dia nggak paham? Bagaimana pikiran kita mau ikut orang dia nggak paham? Pahami. Kalian bisa fokus konsentrasi karena kalian paham. Coba kalau kalian nggak paham, awalnya konsentrasi, lama-lama apa Ustaz ngomong apa? Nggak ngerti. Baru pikir baru terbang. Dung 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 dung. Coba nonton film yang kalian nggak paham, kuat berapa lama kalian? Coba tonton video yang kita nggak paham bahasanya, tonton aja. Filmnya drama, bukan film action. Kalau film action nggak apa-apa kalau nggak ada ininya, kita nggak tahu. Tapi kan pukulannya nampak kan? Film drama, dramanya dialog gitu loh. Oh ngomong, kita nggak ngerti. Kuat berapa lama kita nonton? Kuat berapa lama kita nonton? Paling kuat 5 menit. Nah sama, banyak orang sering sholatnya kecepatan 100 km per jam, bas. Ya dia nggak paham. Ya kalau lama-lama ya dia bosan. Tapi coba kita paham apa yang kita baca. Kan kita bisa nikmati bacaan-bacaan itu. Jadi terasa asiknya, terasa enaknya, terasa nikmatnya ibadah itu. Kalau kita paham. Kalian bisa, ini pemirsa juga, penonton yang menyaksikan ini, bisa lama juga di sini ya karena paham apa yang saya sampaikan. Bahasa saya. Coba kalau kita pakai bahasa orang lain yang kita nggak paham, paling sebentar kita bisa nonton. Bosan kita terus, nggak bisa kita nikmati. Coba nikmati, ya, percakapan yang kita nggak paham, yang nggak bisa kita nikmati. Kok lagu yang kita, walaupun kita nggak paham lagu itu, ya, yang kita nikmati bukan maknanya karena ada irama lagunya. Maka itu mengapa Quran pun dimulai dengan apa? Lagunya harus ada. Karena apa? Minimal orang yang tertarik pertama tuh karena suaranya dulu nggak apa-apa. Itu Quran tuh begitu. Makanya tadi disuruh kata Nabi baca Quran dengan yataghanna. Yataghanna itu berlagu. Yataghanna itu berlagu. Suruh berlagu gitu. Ya, diiramakan. Biar kita terasa indah suaranya. Nah, balik pada tadi. Jadi, yang kedua, paham. Nah, itu kan amal-amal yang sifatnya verbal, yang ada kalimatnya, doa, sholat, zikir, Quran. Sekarang bagaimana kalau ibadah-ibadah yang dia nggak verbal, nggak ada berupa kalimat, dia berupa action, tindakan, dia harus pahami juga. Pahami. Kenapa kita harus bersedekah? Pahami makna sedekah. Puasa, pahami makna puasa. Jilbab, makna jilbab. Kenapa kita suruh pakai jilbab? Apa hikmah dari jilbab itu? Zakat, apa makna zakat? Apa hikmah zakat? Terus, semua aturan-aturan Allah ibadah. Pahami semuanya. Biar kita bisa nikmati nantinya. Saat kita mengerjakan, oh, ini rupanya maksud ayat ini. Oh, ini rupanya sedekah itu rupanya maksud. Begitu kesedekah lama-lama kan, oh ternyata sedekah itu ini rupanya. Oh, kita paham jadinya. Makin masuk, makin pemahaman, makin kuat ketika kita awalnya sudah paham, terus kita amalkan, makin kuat pemahaman itu. Jadi suatu pemahaman yang kita amalkan, maka akan kuat pemahaman itu, makin. Itulah mengapa materi itikaf kita saat ini kita sampaikan saat itikaf. Kalau di luar itikaf kita sampaikan kurang kuat dia pengaruhnya. Kenapa? Karena kita sedang nggak itikaf. Coba kita ceritakan tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram, tentang haji, tentang umroh. Kita lagi nggak haji, nggak umroh. Ya bisa, tapi kurang pukulan kuat. Tapi kalau kita lagi di Mekah, lagi di Ka'bah, kita cerita, gimana Ka'bah? Ini di sini. Sedap kali kita ceritakan itu. Kenapa? Kita sedang di situ. Jadi paling enak memahami tentang puasa ketika kita sedang puasa. Jadi kalau ada orang tidak puasa, menceritakan puasa bisa, tapi pukulannya nggak kuat. Itu sama orang seperti menceritakan tentang nikah, sedang dia indahnya menikah. Wah, mantap berkeluarga. Dia nggak nikah dia. Gimana dia mencerita? Ya bisa, tapi apa? Nggak ada pukulannya. Nggak terasa powernya. Akhirnya tanya orang, lu nikah belum? Belum. Belum nikah. Lu cerita nikah belum?
Ya walaupun bisa dibalasnya, Ustadz, cerita tentang kematian, udah mati banyak. Kalau itu kan memang nggak bisa kita alami kan gitu. Tapi itu karena yang kita sampaikan ya Quran kan gitu. Ini kan yang harus alami, lain kan. Ya kalau nggak ada orang mati terus bicara, oh ya aku kematian, yang bubar kita semuanya. Ya, masuk kita kepada tadi. Jadi hati ikut, kemudian memahami. Nah, biar kita bisa paham, ya belajar. Tadi kalau bisa konsen, jadi untuk bisa level 1 itu harus berusaha sungguh-sungguh. Fokus itu sungguh-sungguh. Serius. Mujahadah baru bisa kita fokus. Kalau nggak bisa. Tapi kalau untuk paham, tidak cukup mujahadah. Harus belajar. Untuk bisa memahami sholat, belajar makna-makna sholat, bacaan sholat, doa-doa sholat. Paham Al-Quran, belajar terjemahan, belajar maknanya. Puasa, belajar maknanya. Semuanya. Jadi kalau kita paham ilmunya, terus kita amalkan, itu pemahaman makin masuk. Oh, ternyata ini manfaatnya. Oh, ternyata puasa tuh kayak gini. Oh, ternyata jilbab tuh begini. Oh, ternyata, coba, tentang ayat-ayat perang. Kita paham ayatnya tentang perang, tapi kita nggak bisa memahami dengan baik. Karena kita cuma orang yang lagi di medan perang. Wow, itu mereka terasa kali itu langsung masuk ilmu tuh. Ini namanya apa? Learning by doing. Coba kamu belajar, tahu dikit info, terus amalkan. Langsung cepat, dapat tuh. Ingat terus. Mengapa Rasulullah itu dibilang Quran berjalan? Mengapa Rasulullah itu dibilang Quran berjalan? Karena khuluqul Quran. Kenapa? Karena dia sudah amalkan semua isi Quran itu. Pantas para sahabat tuh hafalnya langsung nempel. Kalau kita kan baru hafal di pikiran doang. Hafal mulut. Hafal luar kepala. Karena belum diamalkan semua, kita belum paham semuanya. Udah kita juga nggak ngerti bahasanya, ya plus nggak diamalkan. Ya syukurlah udah hafal, bagus, daripada nggak hafal kan gitu. Tapi kan belum cukup gitu loh. Sayang. Karena Quran itu bisa berfungsi apa? Hujjatun laka wa hujjatun alaika Quran itu. Hujjatun laka, dia bisa bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga bisa hujjatun alaika, justru dia bisa menjatuhkan engkau di hadapan Tuhanmu. Hati-hati. Ini penghafal-penghafal Quran hati-hati, bisa jadi hujjatun laka, hujjatun alaika. Hujjatun laka, dia pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bisa jadi hujjatun alaika. Jadi bisa jadi pembela, dia bisa jadi apa? Jadi judge, jadi apa namanya? Jadi apa? Tukang nuntut itu apa namanya? Jaksa. Hati-hati. Makanya harus paham gitu. Nah, sudah paham? Cukup nggak? Belum. Naik lagi kita level yang ketiga. Ini paling dahsyat. Apa? Yang ketiga. Menghayati. Menghayati, meresapi, merenungi. Nah, itu sama itu. Menghayati, merenungi, menghayati, meresapi sama. Tahu meresapi? Meresapi bukan meresapi susunya, bukan. Meresapi itu langsung ke dalam. Jangan buat salah meresapi. Apa Ustaz meresapi? Nanti meresapi yang keluar susu katanya. Jangan. Ya. Menghayati, masukin ke dalam. Menghayati artinya, hayat itu artinya hidup ya. Menghidupkan sampai ke hati gitu. Masukkan ke dalam hati. Ya. Jadi masuk kepada yang tadi. Direnungkan. Jadi makanya kalau dalam sholat yang kemarin kita sudah bahas sedikit, sholat itu juga, saya bilang, sholat itu ada 3 level. Level 1, sholat fokus, konsen, sadar. Level 2, sholat paham. Level 3, sholat merenung. Sholat menghayati. Sholat meresapi makna sholat. Kalau cuma level 1 doang, 2 rakaat, 5 menit. Gerakan tenang, bacaan tenang. Fokus pikiran nggak kemana-mana, tetap tahu kita berapa rakaat, apa yang tahu, apa yang dibaca. Ya. Tapi begitu mulai memahami, lebih lama dia. Karena butuh ada jeda waktu. Allahu Akbar. Sebelum bacaan berikutnya, kita pahami, ya Allah engkau maha besar. Pahami dulu. Jadi ada jeda. Jadi kalau level 1 dia nggak ada jeda, karena dia yang penting fokusnya. Fokusnya. Benar fokusnya. Ya, dia hampir nggak ada jeda.
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Dia hampir nggak ada jedanya. Kenapa? Karena dia yang penting membacanya. Tapi kalau memahami tidak, dia berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, dia pahami dulu, dia berhenti. Tak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dia pahami dulu, dia berhenti. Jadi setiap bacaan dia berhenti sejenak untuk ngapain? Untuk ngapain? Memahami. Karena berhenti sejenak, maka 2 rakaat lebih lama daripada yang level 1. Karena ada memahaminya. Makanya 2 rakaat, kalau level 2 sholat khusyuk, itu bisa 7 menit, bisa 8 menit, bisa 9 menit, bisa 10 menit. Tergantung berapa banyak yang kita pahami. Nah, baca Quran juga begitu. Kalau kita cuma level 1 doang, mungkin 1 juz 40 menit. Biasanya normalnya 1 juz 40 menit. Paling setengah jam udah agak cepat. Tapi kalau plus pemahaman, 1 juz itu bisa 1 jam. Bisa setengah jam. Karena baca 1 ayat, lihat maknanya, terjemahannya. Baca 1 ayat, lihat terjemahannya. Kan lama. Terjemahan. Terus, kan lama tuh. Bisa 2 kali lipatnya. Kalau 1 juz tadi 40 menit, berarti kalau 2 juz, 1 juz pakai pemahaman, 80 menit, 1 jam setengah. Gitu loh. Ya, jadi lebih lama. Tapi apa efeknya? Kita jadi oh ternyata Quran bicara ini. Oh ternyata ada ayat yang bunyinya gini. Oh ternyata ini nggak boleh ada Quran. Oh ini disuruh dalam Quran. Masuk dia teng. Karena ngerti, oh nyangkut. Sekali baca, nyangkutnya baru 2%. 2 kali, 5%. Terus, udah 100 kali dibaca dengan pemahaman, nyangkutnya bisa 100%. Begitu dia mau melakukan suatu kejahatan, loh, di Quran dilarang loh. Wala taqrabuz zina, jangan kau berzina. Mau zina? Awalnya Tuhan bilang, enggak jadi. Tapi kalau nggak ngerti, mau berzina? Santai, nggak yang tahu. Quran bilang gitu, aku nggak ngerti kok. Lantak aja jadinya. Lantak itu apa artinya? Teruskan aja jadi. Jadi begitu. Jadi kalau kita ada paham, ada yang nyantol, ada yang nyangkut. Nah, yang nyangkut itu nanti membekas ke dalam diri kita. Bayangkan kalau bacanya bukannya sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Yang saya bilang tadi, kalau sekali mungkin nyangkutnya cuma 2. Nah, sekarang coba bayangkan. Sholat sudah kita lakukan berapa ribu kali sudah? Berapa ribu kali? 1 hari 17 rakaat. Kan? Jadi bacaan yang sama kan diulang berapa kali berarti? 17 kali kan bacaan yang sama diulang. Kan dia 17 rakaat. Karena rakaat itu kan pada akhirnya bacaannya sama terus, hampir sama. Sedikit yang berbeda bacaan sholat itu. Antara rakaat 1 sama rakaat berikutnya. Berarti 1 kali dalam hidup kita, dalam sholat kita 1 hari itu, 1 hari kita mengulang bacaan yang sama, itu kira-kira 17 kali. 1 hari. Berarti kalau 10 hari, 170 kali. Kalau sebulan itu 30 hari. Berarti kali 3. Ya, 510 kali, bayangkan. 2 bulan, 1000 kali. 1 tahun, 5000 kali. Wow. Bayangkan, sholat kita setahun, 5000 kali mengulang kalimat yang sama. 5000, bukan main-main loh. 5000 kali kalimat yang sama. Setahun. 2 tahun, 10.000. 3 tahun. Nah sekarang kalau ada orang sholat udah 20 tahun, 20 tahun dia sudah sholat. Berarti berapa kali dia mengulang kalimat yang sama? 100.000 kali. Bayangkan coba. 20 tahun. 100.000 kali. Lihat, harusnya. Jadi apa harusnya kalau udah gitu? Kalau dia udah 20 tahun dia sholat, harusnya udah jadi apa dia? Jadi master. Berarti sudah hebat kali. Karena ada penelitian, ini teori apa namanya? Teori ilmu ya. Ya. Jadi dalam teori ini mengatakan ini, kalau suatu pekerjaan Anda ulang sampai 10.000 kali, Anda akan menjadi orang yang mahir.
Jadi suatu pekerjaan, suatu perbuatan, ya, olahragakah namanya, keahliankah namanya, kalau Anda ulang pekerjaan itu 10.000 kali, Anda menjadi orang yang mahir. Mahir itu artinya apa? Bahasa kita, mahir itu apa? Ya sudah, ya jago lah gitu, mahir. Bisa lah, udah mantap lah. Bulu tangkis. Kalau Anda sudah latihan 10.000 kali, mukul terus, nyemes 10.000 kali, berarti Anda sudah apa? Sudah mahir dalam menyemes. Mahir dalam backhand. 10.000 kali. Mahir istilahnya. Udah jago tuh, udah hebat tuh. Tapi kalau perbuatan itu, pekerjaan itu Anda ulang 50.000 kali, Anda menjadi ahli. Ahli. Tahu ahli? Itu lebih hebat lagi, ahli. Ahli lebih hebat daripada mahir. Mahir tuh di atas ahli. Mahir tuh di bawah ahli. Ahli lebih hebat lagi, ahli. Ahli fisika. Ahli apa? Ahli matematika, ahli ini. Udah kalau ibarat bahasa kita, udah kalau dalam dunia itu dia dua juara itu. Ahli itu udah juara, ahli bulu tangkis itu udah juara itu. Udah hebat tuh dia. Karena apa? Dia udah melakukan pengulangan berapa kali? 50.000 kali. Tapi kalau perbuatan itu, pekerjaan itu Anda ulangi 100.000 kali, Anda menjadi master. Mastreo istilahnya. Mastreo. Ada bilang, Mastreo bulu tangkis. Siapa misalnya? Siapa istilahnya Mastreo bulu tangkis itu? Rudy Hartono, Mastreo bulu tangkis. Wah. Mastreo biola, siapa itu? Ya. Macam-macam lah, ada yang mau saya sebut-sebut lah, nanti tersinggung pula, ada yang namanya tersinggung. Master, 100.000 kan udah jadi master. Berarti itu apa? Wow, bayangin master itu udah paling hebat itu. Namanya master. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tuan guru. Master. Tuan guru. Kalau dalam bahasa Inggris, salah satu sifat Allah, nama Allah juga master of the world. Dia tuannya alam semesta. Rabbul alamin itu kalau terjemahkan bisa master of the Lord. Apa namanya? The world. Tuhan alam, master, jago. Kenapa? Sudah diulang 100.000. Nah, tadi orang yang sholat 20 tahun, berarti dia mengulang kalimat yang sama, berarti tadi 100.000 kali. Harusnya dia udah 20 tahun dia sholat, berarti udah jadi apa dia? Master sholat. Berarti sholat itu hebat banget harusnya. Ibarat jurus sudah, wah, ini yang hebat apa? Yang hebat malah gerakannya doang, makin cepat. Ketika 10.000, ya 10.000, 2 rakaat 5 menit, begitu 50.000 udah ahli, 2 rakaat 3 menit, begitu 20 tahun sudah sholat, 2 rakaat 1 menit. Wow, master. Mantap kali ya. Ya, mantap nggak? Master of the sholat. Kok ya aku master aku? Kenapa? 2 rakaat 1 menit. Ngori kali. Apa? Ada? Kan begitu maksudnya. Harusnya master sholat tuh, dia ibaratnya sholat tuh udah mendarah daging dalam dirinya. Kalau master tuh kan gitu. Kalau main kungfu tuh, pitching mata aja, orang mukul, tak langsungin. Udah jago kali itu kan. Bisa terbang lah, bisa ini, udah jago kali, namanya master. Bagi orang master sholat. Hebat nggak? Dahsyat nggak? Tapi sayang. Kenapa? Kenapa tidak begitu? Padahal sudah 20 tahun sholat, 20 tahun pakai jilbab, 20 tahun sedekah, 20 tahun baca Quran, 20 tahun Ramadan. Apa lagi? 20 tahun berzikir. Tapi sangat disayangkan. 0. Gitu-gitu aja sholatnya. SD sholatnya kayak gitu, SMP sholatnya kayak gitu, SMA sholatnya kayak gitu, udah nikah sholatnya kayak gitu, gitu-gitu juga. Udah tua juga, udah punya anak banyak, sholat gitu, udah kakek-kakek, sholatnya gitu juga. Kok kata cucunya nih, kok sholat khusyuk tuh susah banget,
Gimana caranya, Kek? Jangankan kau, aku pun tak bisa katanya. Bayangkan, udah sekian puluh tahun dia sholat, cucunya nanya, sholat khusyuk itu gimana, Kek? Harusnya dia udah kakek ini udah sholatnya udah 50 tahun, 60 tahun dia sholat. Udah jadi apa harusnya? Tadi 20 tahun aja udah master namanya. 20 tahun udah berapa tuh? 100.000 kali. Berarti kalau udah 40 tahun dia sholat, berarti apa? Di atas master lagi, apa nama itu? Grand master. Oh. Harusnya pertanyaan seluruh sholat itu udah tahu dia. Ini begini, ini begitu. Wow, ini enggak. Kenapa? Kenapa lagi-lagi? Sholatnya tidak berkualitas. Maka kok dalam teori kemarin kita bahas tentang rumus takwa, amal itu punya nilai kan dikali, ya. Jumlah, terus apa tadi? Jumlah, dikali ikhlas, dikali kualitas. Jumlahnya maksimal, poinnya 10. Ikhlasnya mudah-mudahan, poinnya 10. Mantap. Begitu kualitas, poinnya jeblok 0. 10 kali 10 kali 0. Hasilnya bukan 0. Kopong. Atau kopong nggak? Jadi begitu. Nah, kenapa enggak? Inilah fenomena kaum muslimin. Mengapa kaum muslimin sekarang kita seperti ini kondisinya? Allah sudah kasih yang hebat-hebat sama kita. Salat harusnya bikin umat Islam hebat. Puasa bikin umat Islam hebat. Zikir bikin umat Islam hebat. Quran Allah turunkan bikin umat Islam hebat. Faktanya ternyata umat Islam nggak naik-naik. Kenapa? Karena umat Islam mengerjakan, inilah yang maksud ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ayatnya begitu. Ini berlaku bukan hanya sholat, semua berlaku begini. Bisa kita tarik, sholat hanya simbol utama saja. Celakalah orang sholat, yang sholatnya sahun. Celakalah orang sedekah, yang sedekahnya sahun. Celakalah orang zikir, yang zikirnya sahun. Celakalah orang haji, yang hajinya sahun. Celakalah orang baca Quran, yang baca Qurannya sahun. Celakalah orang yang hafal Quran, yang hafal Qurannya sahun. Apa arti fawailul musallin? Ya, ini yang terjadi fakta. Umat Islam celaka semua banyak sekarang ini kondisinya. Ini harus kita akui. Kenapa? Allah sudah turunkan semua alat yang bikin kita hebat. Tadi saya bilang tadi, 5 aja nih kalau kita, jago banget kita udah. 5 aja nih kita kerjakan. Apa tadi? Sholat, itu the bestnya. Kalau ini sholatnya pakai berkualitas, dahsyat. Jago banget kita. Saya bilang tadi, sudah master semuanya yang udah di atas 20 tahun. Zikir. Tambah zikir. Tambah apa lagi yang ketiga? Tambah Quran. Dahsyat. Tambah apa lagi? Tambah Ramadan. Dahsyat. Tambah apa lagi? Tambah haji. Topnya. Yang haji. Makanya haji kita disuruh gitu. Kalau mau top banget, ambil haji. 4 ini aja. Apa? Sholat, zikir, puasa, Quran. 4. Tambah yang best lagi haji 5. Sayang. Rata-rata semuanya apa? Wailul lil musallin, celaka orang sholat, celaka orang berzikir, celaka orang yang baca Quran, celaka orang yang Ramadan, celaka orang yang haji. Kenapa semuanya? Sahur. Ini bisa buka, ini kalian, buka apa namanya? Buka. Ini fenomena umat Islam saat ini. Makanya kita ya terpuruk kondisi sekarang. Tidak ditakuti oleh musuh-musuh kita. Dikasih alat yang paling hebat, paling canggih kita bikin ini, ya kita tidak gunakan dengan baik. Nggak usah kan 5 saya bilang tadi. Sholat saja, kalau udah jago banget gitu. Sholat saja. Nggak usah yang lain-lain. Sholat aja. Maka sholat itu intinya.
Harusnya kan bunyinya kan hayal sholah, hayal falah. Kan itu harusnya kan? Betul. Kita harus dapatnya apa arti? Hayal sholah, hayal falah. Apa artinya? Kerjakan sholat, dapat kemenangan, dapat kesuksesan, dapat kebahagiaan, dunia akhirat. Ini. Tapi faktanya, fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaikan langit dan bumi faktanya. Ini seharusnya, ini faktanya. Kalau gitu yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Jangankan Allah, setan aja tak mau disalahkan. Setan tak mau disalahkan. Lihat surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Ketika kita demo nanti sama setan, setan bilang, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan kau salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Tuhan udah ngasih janji yang benar, padahal dia benar, nggak mau kalian ikut. Aku janjiin banyak salah, aku selalu mengingkari janjiku, justru aku yang kalian ikut, ya salah kalian. Begitu kata setan, "Fala talumuni." Jangan salahkan aku, walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Kalau bahasa terjemahannya, jangan cerca aku. Ya, jangan cerca aku. Tapi cercalah dirimu sendiri. Artinya jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ya nggak bisa dinyalakan loh. Setan aja nggak boleh disalahin. Padahal dia ngajak yang apa? Padahal dia ngajak yang apa? Ngajak nggak benar, dia aja nggak bisa salahin. Bagaimana mungkin kita nyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menyiapkan semuanya? Makanya saya bilang dari awal-awal, mengapa orang masuk neraka itu tidak ada yang pernah protes sama Allah, ya Tuhan, kenapa kau masukkan aku neraka? Nggak ada satupun penduduk neraka yang protes sama Allah, mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Nggak ada satupun. Not a single one. Nggak satu orang pun. Karena apa? Semuanya sadar. Fa'tarafu bijunubihim. Surah Al-Muluk 67 ayat 10. Fa'tarafu bijunubihim. Mereka sadar akan dosa-dosanya. Juga sama surat 40 ayat 10. Fa'tarafna bidzunubina, kata orang kafir. Kami sadar dosa-dosa kami ya Allah. Kenapa semuanya? Kenapa? Allah sudah siapkan semua fasilitas untuk kita hebat di dunia dan masuk dalam surga. Tapi faktanya umat Islam. Maka saya bilang tadi, kita nggak usah bahas umat Islam yang maaf, yang masih zalim-zalim, nggak usah kita. Cuma kita doakan mudah-mudahan mereka tobat, mereka kembali ke jalan kebenaran. Nah, kita bahas yang di tengah-tengah ini. Kenapa kita nggak maju-maju? Kenapa nggak kita hebat-hebat? Karena udah dikasih alatnya 5. Apa tadi? Yang 5? Apa yang 5? Salat, zikir, Quran, ini kan terus Ramadan, terus belum lagi ditambah dengan sedekah, belum lagi ditambah dengan yang lain. Oh, dahsyat. Makanya yang tadi fawailul musallin di sini, ini janjinya kenapa harus bisa hayal sholah? Makanya ada ayatnya. Untuk bisa hayal sholah, hayal falah, sholat yang bagaimana bisa menghantarkan kita kepada kehebatan, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat, sholat yang bagaimana? Allah jelaskan dalam surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa yang dapat hayal sholah hayal falah? Orang yang dapat hayal sholah hayal falah adalah orang-orang yang ketika dia sholat, dia fi sholatihim khashi'un. Khusyuk dalam sholatnya. Apa artinya khusyuk dalam sholat? Apa artinya khusyuk dalam sholat? Sholatnya berkualitas. Nah, itu artinya. Dalam bahasa, jadi khusyuk itu artinya apa? Berkualitas. Isinya, powernya. Mengapa sholat nggak punya power? Karena sholatnya nggak berisi. Mengapa zikirnya nggak punya power? Karena zikirnya nggak berisi, kosong. Mengapa Qurannya nggak punya power? Karena kosong. Mengapa Ramadannya kosong? Yang puasa apanya? Yang puasa apanya kebanyakan kita?
Yang puasa apanya kebanyakan? Hanya menahan lapar dan dahaga. Kan pantas gak ada nilainya kan, kata Nabi juga. Orang yang sholatnya fisik doang gak ada nilainya. Orang yang baca Quran fisik doang gak ada nilainya. Itu tahap awal oke. Ya, tapi tidak cukup. Nah, nilainya. Apa lagi? Orang yang Ramadan, sholat, zikir pun sama. Apa lagi? Sama, haji juga sama. Makanya ada bunyi hadisnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Hadis ini sahih. Illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berarti apa? Dia puasa cuman perutnya doang. Makanya ya dapatnya cuman lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain, betapa banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa kecuali at-ta'ab wan nasab. At-ta'ab wan nasab. Apa artinya at-ta'ab wan nasab? Capek dan pegal saja. Sama. Mengapa sholatnya cuma dapat capek dan pegal saja? Karena yang sholat cuman yang capek itu apa? Badannya doang. Berarti sholat badannya doang. Berapa banyak orang baca Quran tidak dapat apa? Kenapa? Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Suaranya indah, tapi nggak sampai ke dalam hatinya. Begitu juga Ramadan. Begitu juga haji. Maka kembali saya bilang tadi. Jadi kalau mau umat ini berkualitas, umat ini mau hebat, umat ini mau akan dipandang menjadi di mata umat-umat yang lain. Tidak ada jalan lain. Mari kita kembali kepada agama kita. Lakukan dengan semuanya berkualitas. Apa artinya berkualitas? Hadir hatinya, pahami maknanya. Yang ketiga, resapi, hayati, renungkan semua apa yang Allah ajarkan sama kita. Renungkan sholat kita, renungkan puasa kita, renungkan zikir kita, renungkan zakat kita, renungkan haji kita, renungkan Quran kita, renungkan jilbab kita, renungkan i'tikaf kita. Renungkan, hayati. Begitu dihayati, langsung dia masuk ke dalam hati. Bab. Jadi kalau kita gambarnya, ibadah kita ini ya. Ya, ini ibadah nih. Ini kita nih. Ini hati nih. Oke. Hati. Ini pikiran kita, ini kita nih. Ini kita nih, ini kita nih, ini jiwa kita nih, jiwa kita. Di sini hati. Ya, ini pikiran nih, di sini ini pikiran. Oke. Begitu ibadah kita ikhlas, terbuka pintu ini. Set. Pintu terbuka. Ini perumpamaan. Terbuka pintu. Ikhlas, pintu terbuka. Kalau tak ikhlas, tertutup. Begitu orang tak ikhlas, hati pikirannya mughlaq, tutup. Lockdown. Begitu ikhlas, dia terbuka. Sudah mulai terbuka? Udah cukup? Terbuka doang? Belum cukup. Begitu dia mulai khusyuk level 1, berkualitas level 1, dia mulai masuk di sini. Tapi baru di pintu gerbangnya. Ini kan pintu gerbangnya nih. Belum masuk, masih di pintu doang nih, masih ibaratnya baru ini pintu baru berdiri depan pintu dia. Udah masuk belum? Begitu ikhlas, pintu silakan masuk, pintu terbuka. Begitu dia mulai masuk level 1, fokus, sadar, konsen, hadir, masuk dia ke pintu. Set di sini. Cukup? Cukup hanya depan pintu? Cukup? Belum. Masuk level 2. Level 2 apa? Berkualitas. Level 2 apa berkualitas? Dia mulai fahami, mulai masuk kemari dia. Oh, udah mulai bagus nih. Ini pikiran kita nih. Pikiran kita nih. Pikiran sudah mulai bisa berubah karena pikiran sudah tercerna, dia pahami. Masuk ini level 1, level 2. Begitu direnungkan, begitu diresapi, begitu dihayati, menghunjam ke hati dia. Set di sini dia. Jadi yang kita baca itu,
Allahu Akbar yang kita baca masuk kemari. Jadi kalau cuma baru level 1, Allahu Akbarnya baru di sini. Level 2, Allahu Akbarnya baru di sini. Begitu level 3, Allahu Akbarnya masuk menghunjam ke hati kita. Allahu Akbarnya. Apalagi Al-Fatihahnya menghunjam ke hati. Apalagi rukuknya bacaan Subhana Rabbil Azim menghunjam ke hati. Subhana Rabbil A'la menghunjam ke hati. Rabbighfirli warhamni wajburni menghunjam. Syahadahnya asyhadu an la ilaha illallah menghunjam ke hati. Ujungnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghunjam ke hati. Masuk di hati itu. Masuk. Begitu dia masuk ke hati, maka hati mulai berubah. Ini hati ini. Begitu dia mulai masuk, tadinya dia mulai banyak ini ya, banyak nih, masih banyak dosa-dosanya nih. Banyak dosa-dosanya nih, banyak. Ya karena dosa-dosa ini, banyak dunia, banyak apa ini. Begitu itu mulai masuk, mulai hilang. Ibarat apa air, tahu air nggak? Ya, air kalau masuk gelas ini tadi butek, isinya apa? Isinya tinta hitam. Ini air. Ya, gelas, ini airnya isinya hitam semua butek nih. Tinta nih. Hitam nih butek. Ditumpahin air. Air yang datang dari Allah. Turun, lama-lama apa? Yang hitamnya keluar. Hitamnya keluar, lama-lama keluar. Akhirnya jadi apa gelasnya? Jadi apa gelasnya? Bening. Bersih. Penuh dengan apa? Penuh dengan cahaya Allah. Oh, begitu hati ini sudah mulai bersih, bercahaya. Oh, ingat punya hadis. Ya, inna fil jasadi murghatan idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasada al jasadu kullu. Ada segumpal daging, apabila dia beres, bagus, maka baru semuanya anggota tubuhnya. Apabila rusak, oh ini bagus dia. Begitu dia mulai bagus hati, dia memancar ke semuanya. Masuk dulu, dicerna di sini bersih, baru dia memancar. Memancar kemana? Memancar ke mata kita, memancar ke telinga, memancar ke tangan, memancar ke kepala, melancar ke mulut, melancar semua ke kaki. Bercermin dia semuanya. Bos. Ini biar saya buka betapa hebatnya agama kita ini. Masuk dia kemari, begitu masuk dia bersih, mancar dia, memancar semua. Inilah baru yang namanya power tuh. Disitulah kekuatan keimanan kita. Paham ya? Saya tak pahami? Hebat nggak? Jadi selama ini Allahu Akbar kita udah masuk belum? Udah masuk belum? Ya pantas lah. Pantas di luar sholat, harta masih akbar, jabatan akbar, kekuasaan akbar, popularitas enggak. Kenapa? Belum. Begitu masuk ke dalam hati dia, dibersihkannya dulu isi hati yang banyak hitam itu. Begitu sudah bersih dia, maka di luar sholat akan Allah besar. Tengok jabatan aja jabatan kecil. Apa sih? Harta mah kecil. Mau kecil. Yang kecil apa? Yang besar apa? Allahu Akbar. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan coba, berapa banyak bacaan sholat itu yang masuk ke dalam jiwa gitu. Apakah jadi hebat enggak? Pantas hayalah sholat. Lihat. Nah, jadi kita kembali kepada awal, maka mulai sekarang mari kita kerjakan. Jadi kalau mau hebat umat ini, mau hebat kita juga, sesuai dengan ayat tadi, hayalah sholah hayal falah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mau kita hebat, mari kita jadikan ibadah ini semua dengan pakai apa? Berkualitas hati dan pikiran. Insya Allah. Mulai sekarang hebatkan sholat kita dengan itu, zikir kita. Enggak, coba di sini dalam itikaf nih, kan ini kita kerjakan semua nih, itikaf ini. Sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, puasanya. Apa lagi? Kalau hajinya enggak lah, mudah-mudahan kita doakan hajinya bagus bisa haji nih. Kita doakan. Tergantung kekuatan kalian. Tergantung kekuatan kalian. Tergantung doa kalian.
Saya juga dulu sedikit saya cerita biar kalian semangat. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Mudah semangat mudah-mudahan. Saya dulu pertama kali itikaf itu, ya, 2 kali itikaf. Terus saya selalu berdoa, ya Allah, aku pengen itikaf di Masjidil Haram ya Allah. Doakan gitu. Pengen itikaf di Masjidil Haram. Itikaf di tempat sumber tenaga yang paling hebat. Doa pada Allah. Tahun kelima saya itikaf, doa saya alhamdulillah dijabah Allah, saya itikaf di Masjidil Haram. Tahun kelima saya itikaf. Tahun 99. Allah kasih. Ya tadi, doanya kencang. Kan doa di itikaf ini kan makbul. Doa kalian. Sekarang saya doa itikaf 2 kali, saya 3 kali doa. Ya Allah, ini bentar lagi masih belum selesai nih, doanya masih makbul nih. Ya Allah, saya pengen itikaf di Masjidil Haram. Wah, dahsyat. Baru kita ngerasa tuh powernya lebih dahsyat lagi tuh. Doakan. Nah, siapa yang tadi hebat, mudah-mudahan Allah ijabah doanya, amin. Kita merasa itikaf di Masjidil Haram. Insya kembali kepada mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mari kita mulai sekarang perbaiki amal kita. Jadi kita sudah bahas tadi level 1, level 2 sudah kita bahas. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas level 3. Bagaimana caranya menghayati ibadah itu. Bagaimana meresapi ibadah itu. Merenungkan makna-maknanya biar dia makin menghunjam ke dalam hati kita. Begitu menghunjam ke dalam hati kita, maka dia akan jadi power. Power, motor, apalagi dalam kehidupan kita. Insya perbaiki ibadah kita, baguskan ibadah kita, akan bagus hidup kita, hebatkan ibadah kita, akan hebat hidup kita. Maka tadi saya bilang, kalau udah 100.000 kali kita ulang, harus 20 tahun kita ibadah, udah jago. Bukan jago lagi, apa tadi namanya? Master. Insya mudah-mudahan kita semua jadi master sholat yang benar. Bukan master yang nggak benar. Master zikir yang benar. Master Quran yang benar. Master puasa yang benar. Master yang lain yang benar. Sedekah, master dalam sedekah. Insya mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita dan Allah juga beri petunjuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini juga bisa banyak ditonton sama kaum muslimin, akhirnya menjadi ilmu, menjadi membuat banyak kebaikan buat kita semua. Kita doakan umatnya menjadi bangkit. Padahal alatnya sudah Allah berikan. Tapi sayang banyak kita abaikan. Sekarang mari kita tularkan kembali. Kita sadarkan kembali umat ini. Betapa hebatnya agama kita. Kalau kita kerjakan dengan banyak, habis itu ikhlas, habis itu berkualitas. Tidak cukup banyaknya, tambah ikhlasnya. Belum cukup ikhlasnya, tambah. Begitu berkualitas, maka akan terjadi powernya. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Mari untuk sekarang kita baca hamdalah. Hamdul alamin dan doa penutup majelis. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.